Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan pendalaman materi Pendidikan Agama Islam kelas 1. Insya Allah mungkin minggu depan kita UTS, maka dari itu Ibu akan sekedar mengulas materi yang pernah Ibu sampaikan secara garis besarnya saja nggih. Oke, dimulai dari pembelajaran 1. Bisa dibuka LKS-nya halaman 4. Nah, materi kita tentang kasih sayang. Yang pertama yakni kasih sayang Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah, dan beliau mendapat wahyu berupa kitab suci Al-Quran. Nah, dalam LKS halaman 5 itu ada kisah Nabi Muhammad beserta dan seorang anak. Nah, di situ dalam kisah itu bisa dibaca sendiri ya, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat menyayangi umatnya. Nah, kita sebagai umat beliau juga harus sayang terhadap beliau. Nah, antara lain salah satunya dapat kita lakukan dengan cara membaca sholawat. Nah, ayo kita membaca sholawat sama-sama. Nah, kebetulan ini hari Kamis ya, hari Kamis malam Jumat. Perbanyaklah membaca sholawat. 1, 2, 3. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa diulang-ulang kembali, ngoten nggih. Lanjut langsung saja. Yang kedua yakni kasih sayang Allah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu memiliki nama-nama baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama baik Allah yang jumlahnya ada 99. Nah, di sini dalam bab yang kita pelajari, kita itu mempelajari dua Asmaul Husna. Yang pertama yakni Ar-Rahman dan yang pertama yakni Ar-Rahman dan yang kedua yakni Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya apa anak-anak? Allah Maha Pengasih. Maksudnya Allah Maha Pengasih di sini yakni Allah itu sangat mengasihi seluruh makhluknya yang ada di dunia. Jadi sifat Ar-Rahman ini tidak hanya diberikan kepada semua manusia, melainkan juga diberikan kepada tumbuhan, binatang, dan makhluk lainnya yang Allah ciptakan tanpa batas. Nah, Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, antara lain yang pertama yakni nikmat jasmani. Nikmat jasmani itu apa anak-anak? Nikmat jasmani itu berupa anggota badan yang sempurna. Allah memberi panca indera berupa mata, hidung, telinga, dan lainnya kepada kita sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah. Yang kedua yakni nikmat rohani. Nikmat rohani ini berupa akal pikiran dan perasaan kita
sebagai hamba Allah bisa berpikir menggunakan akal, dapat membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Nikmat apa selanjutnya? Yakni nikmat rezeki, yaitu tumbuhan, binatang, air, dan semua ciptaan yang disediakan untuk kebutuhan manusia. Ini merupakan berupa nikmat rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Dan yang kedua yakni Ar-Rahim. Ar-Rahim ini artinya Allah Maha Penyayang. Maksud dari Allah Maha Penyayang di sini yakni Allah menyayangi orang-orang yang beriman kepadanya saja. Jadi kalau Ar-Rahim ini adalah dikhususkan untuk hanya kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan Ar-Rahman ini kepada seluruh ciptaan Allah. Kembali ke Ar-Rahim, jadi Allah itu hanya menyayangi orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan orang yang beriman? Yakni orang yang percaya adanya Allah. Selain beriman kepada Allah, kita juga harus beramal soleh dan memiliki akhlak yang mulia. Next, lanjut kita ke pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 yakni kita membahas tentang aku cinta Al-Quran. Ayo di rumah anak-anak sering ya membaca Al-Quran atau Iqra, yang masih Iqra nggih. Setiap hari harus dibaca. Harus itu. Karena apa? Al-Quran suci ini merupakan Kitab suci Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya adalah termasuk ibadah. Nah, setiap yang membaca Al-Quran ini maka termasuk ibadah. Nah, sebelum membaca Al-Quran, disunahkan diawali dengan membaca ta'awud dan basmalah. Bagaimana bunyi bacaan ta'awud? Ayo, ada yang tahu ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilanjutkan dengan bunyi bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hendaknya ketika kita memulai semua pekerjaan, entah itu belajar, terus tidur, semualah pokoknya semua pekerjaan, hendaknya kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. Sebelum makan kita baca basmalah, sebelum mandi membaca basmalah, sebelum berpakaian membaca basmalah, seperti itu. Berangkat ke sekolah membaca basmalah, sebelum belajar. Nah, karena setiap perbuatan baik yang diawali dengan basmalah maka akan mendapat pahala dari Allah dan mendapat ridhonya anak-anak. Next, lanjut ya. Nah, hafalkah kalian dengan Quran surat Al-Fatihah dan huruf hijaiyah? Coba LKS-nya halaman 14 dibuka. Kita baca sama-sama nggih. Surat Al-Fatihah, ayo dibaca surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Nah, surat Al-Fatihah ini merupakan surat pertama dalam urutan Al-Qur'an. Dalam urutan Al-Qur'an kalau kamu membuka Al-Qur'an itu pertama kali yang muncul surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini makanya kenapa disebut dengan kitab atau induknya kitab, induk Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Surat Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah dan memiliki berapa ayat anak-anak? Dihitung itu ya. Ada 7 ayat, di mana surat Al-Fatihah ini artinya pembukaan. Nah, surat Al-Fatihah ini wajib dibaca setiap rakaat dalam sholat. Jadi ketika tiap rakaat kita sholat itu harus wajib membaca surat Al-Fatihah. Pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah ini antara lain yakni yang pertama, perintah memulai pekerjaan dengan membaca basmalah. Yang kedua yakni Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Yang keempat yakni Allah pemilik alam semesta dan merajai hari kiamat. Dan yang terakhir, Allah memberi petunjuk dan pemberi nikmat kepada manusia. Nah, kenapa sih kita setiap hari ini harus membaca Al-Qur'an? Karena apa? Yang pertama yakni jelas mendapat pahala. Yang kedua yakni hati akan menjadi tentram. Yang ketiga yakni dicintai oleh Allah dan disayang kedua orang tua. Dan yang terakhir, selamat hidup di dunia dan di akhirat. Next, selanjutnya yakni bagaimana dengan huruf hijaiyah? Semuanya sudah hafal ya? Ayo dibaca sama-sama yuk huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, lo, ain, yin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Jadi huruf hijaiyah ini jumlahnya ada berapa anak-anak? 29 jika tanpa menyertai lam alif. Dan tanda baca sekarang. Tanda baca dalam Al-Qur'an itu disebut dengan harokat. Ada 3 yang perlu kita ketahui dalam materi kita kali ini. Yang pertama yakni fathah berbunyi A. Ada garis di atas lurus berbunyi A. Yang kedua yakni harokat kasroh. Dan yang ketiga yang berbunyi I. Dan yang ketiga yakni dhammah berbunyi U. Bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan dari sini? Insya Allah jelas semua nggih. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ke nomor HP yang tertera di bawah ini. Di sini ya. Bisa di WA Japri bisa. Mungkin sekian dari saya. Selamat belajar. Insya Allah minggu depan kita UTS. Semoga semuanya bisa mengerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.